Selamat pagi, Bu. Sehat, kuat, cerdas, ceria. Yes, yes, yes. Semangat belajar. Oke, semua sudah semangat belajar? Oh, sudah semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Pembelajaran kita baik. Oke, siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Oke, pada Mary. Mari kita berdoa dan Bapa kami yang ada di surga, dan terima kasih buat dalam Indonesia. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu dulu menjelaskan apa pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran tentang di mana pembelajaran kita itu beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu. Oke, tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hitungan hidup. Kita hidup di mana? Di bumi. Kita hidup di bumi. Bumi ya. Ini bumi. Di bumi apa saja yang ada? Hewan. Iya, ada hewan, ada tumbuhan, ada yang lain-lain, ada laut dan lain-lain sebagainya. Kita berada di dalam bumi. Kita berada di dalam lingkup. Iya. Oke. Di sekitar kita, apakah banyak pepohonan? banyak. Apalagi di saat kita sedang bermain-main pada sinar matahari, mungkin kita dapat dilindungi oleh pepohonan. Oke, di lingkungan kita apakah banyak pencemaran? Tidak. Karena kita selalu menjaga kebersihan. Walaupun di lingkungan kita tidak banyak pencemaran, namun kita harus belajar tentang pencemaran. Oke. Kita masuk pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen biotik itu makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan seperti manusia, tumbuhan, hewan, jamur dan lain-lain sebagainya. Sedangkan abiotik yaitu komponen tidak hidup atau fisik dan atau benda mati seperti suhu, udara, cahaya, air, tanah, batu, suara dan lain-lain sebagainya. Kita masuk pada pembelajaran abiotik tentang udara. Gimana menurut kalian udara ini? Apakah bagus? Iya. Sangat bagus. Ini berada di kota-kota besar. Ada pabrik-pabrik yang besar-besar. Asap-asap itu dapat mencemari lingkungan. Pencemaran udara atau polusi dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, dapat menimbulkan penyakit. Siapa yang tahu dapat menimbulkan penyakit? Penyakit apa? Berdiri. Salah satunya adalah menimbulkan penyakit sesak. Betul sekali, tepuk tangan. Tidak bagus, maka dapat menimbulkan sesak nafas. Kadang di situ dapat batuk, terus sakit, dibawa di dokter, dibawa di rumah sakit karena sakit. Yang kedua yaitu memicu iritasi dan perih pada mata. Nah, kita kalau di perjalanan, kalau di jalan, kalau kita mengendarai motor, maka
kena asap mata kita perih. Makanya nanti kita gosok mata. Yang ketiga yaitu memicu gangguan pada sistem fungsi. Makanya nanti kita sakit perut karena kurang bagus udaranya. Untuk mencegah dampak udara yaitu membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, bagaimana membatasi itu? Padahal di kota-kota besar banyak sekali kendaraan. Banyak sekali kendaraan yang besar, kendaraan yang kecil, banyak sekali berlalu-lalu di jalan. Nah, makanya nanti kalau tidak ditanam pepohonan, maka disitulah terjadi pencemaran udara. Yang kedua yaitu memakai masker. Maka kita lindungi yang pertama kita memakai masker. Nah, kita pakai masker, atau pakai kacamata, atau pakai helm dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu membatasi berjalan atau beraktivitas yang sibuk. Dan juga harus membatasi aktivitas kita yang terlalu sibuk agar kita tidak cepat terserap penyakit. Oke, yang kedua itu pencemaran air. Lihat ini, pencemaran air. Ini airnya sangat kotor. Lihat ya, sangat kotor. Coba lihat apa saja yang ada di dalam. Sampah berjumlah. Apa memang sekali seperti ini? Tidak. Dampak dari pencemaran air, siapa yang tahu? Salah satunya itu kesehatan manusia. Iya, sangat berpengaruh. Bukan? Ada pengaruh bagi kita. Contohnya ada paru-paru sama kita kan, tersumbat karena banyak sampah, maka nyamuk berkeliaran. Yang kedua siapa yang tahu? Apa? Banjir, betul, benar. Makanya kan terjadi banjir. Nanti di tempat-tempat kota, mungkin di sini sama kita di pedesaan tidak ada banjir. Mungkin di tempat-tempat di kota-kota besar, maka terjadilah banyak susah kita kalau banjir, barang-barang kita habis hanyut dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu pertumbuhan tanaman. Kalau banjir maka terlalu banyak air. Kalau terlalu banyak air maka tumbuhan tidak hidup. Baik, dengan itu kita mengatasi pencemaran udara. Yang pertama itu kita mengolah sampah. Gimana cara kita mengolah sampah? Ada sampah plastik itu atau botol-botol itu kita kumpulkan dan kita buat kerajinan tangan. Seperti kalau plastik itu bisa kita buat bunga, kalau botol-botol apa itu bisa kita buat tempat bunga atau lain sebagainya. Maka kita dapat mencegah yang namanya pencemaran udara. Yang kedua yaitu menanam pohon. Jadi bisa sebenarnya untuk ditebang pohon, namun setelah kita tebang maka kita tanam kembali. Sangat berguna bagi manusia yaitu pohon-pohon ini agar kita menggunakan, agar saat kita bernafas maka kita menghirup udara yang bersih. Yang ketiga yaitu menghemat listrik. Yang keempat yaitu membangun pengolahan air limbah.
kita harus membersihkan mungkin di saat ada tempat-tempat atau tempat-tempat yang sering dilewati air, maka kita membuat yang namanya parit agar air tersebut berjalan dengan baik. Oke, sampai di situ pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah mendengarkan pembelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bertanam di hati anak-anak kami. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu mau buat semangat dulu. Puas kan? Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan. Dulu kita bernyanyi. Oke, tangan diputar. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke.